Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sadia. Nah, yang akan membantu acara hari ini, jadi moderator hari ini ya. Nah, jadi hari ini tuh akan ada pembahasan mengenai jurusan tasawuf psikoterapi dan UMPTKIN. Jadi nanti bisa tanya ya seputar UMPTKIN sama jurusan tasawuf psikoterapi. Nah, buat yang mau tanya-tanya mengenai tips and trik kuliah juga bisa, karena pembicara kita itu mahasiswa S2 Studi Islam di UINSA. Ini kedengeran kan suaranya? Oke. Nah, jadi Mimi mau jelasin nih siapa pembicara kita hari ini, yaitu Kak Laili Nurul Islamiyah. Nah, jadi Kak Laili ini itu S1-nya di UINSA, jurus tasawuf psikoterapi jurusannya ya. Nah, pengalaman ngajarnya ini selama 1,5 tahun ya. Nah, terus pengalaman organisasinya ini apa aja sih? Pengalaman organisasinya ini jadi OSIS sekolah, sebagai wakil bendahara umum, terus juga di UINSA itu pernah sebagai definisi tim media ya, divisi tim media forma, lalu juga sebagai HIMA, himpunan mahasiswa prodi. Terus di sini masih banyak lagi ya pengalamannya, dan yang nggak kalah menarik itu ada asisten dosen. Jadi lulusnya kan semester 7 nih. Nah, si Kak Laili ini itu jadi asisten dosen S1 ya. Kayak gitu. Terus juga ada lagi pengalamannya. Pengalamannya itu sebagai tutor ICT. Terus juga ada peer konselor pusat konseling UINSA. Nah, itu aja langsung kita belajar bareng ke Kak Laili Nurul Islamiyah ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Moderator. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nurul Islamiyah. Selama beberapa waktu ke depan, teman-teman akan bersama saya bahas tentang tasawuf psikoterapi dan juga UMPTKIN. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Yang lainnya bisa nonton, nggak apa-apa ya. Apakah sudah kelihatan ya layarnya? Sudah. Oke, terlihat ya. Oke, di sini sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, kita akan mengupas tentang tasawuf psikoterapi dan juga UMPTKIN. Untuk UMPTKIN ini terutama pada tipsnya, tips untuk lolos UMPTKIN. Namun sebelum itu kita coba kupas dulu tentang apa sih tasawuf psikoterapi ini. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum mengetahui atau memahami tasawuf psikoterapi itu jurusan yang seperti apa.
tasawuf, psikoterapi. Ada tasawuf dan juga ada psikoterapinya. Secara dari luar kita lihat kalau tasawuf psikoterapi ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Tasawuf sendiri itu dari segi keagamaan, psikoterapinya ini dari segi psikologi atau terapi. Lalu bagaimana sih kedua hal ini kok bisa jadi satu jurusan, yaitu tasawuf psikoterapi? Jadi tasawuf psikoterapi itu merupakan satu jurusan yang ada di UINSA. Dia adalah salah satu jurusan yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk tasawuf psikoterapi ini, memang banyak orang yang berpikir emang bisa tasawuf psikoterapi itu dijadikan satu jurusan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, tasawuf secara garis besar dia akan mempelajari tentang ilmu tasawuf, ilmu kebatinan, ilmu spiritualitas. Nah, sementara psikoterapi kita akan mempelajari tentang psikologi dan juga terapi-terapi dari psikoterapi itu. Nah, dari sini ada benang merahnya antara tasawuf dan juga psikoterapi. Kalau tasawuf dari segi keagamaan ya kan ada ibadahnya itu misalnya ini zikir. Nah, zikir ketika kita berzikir mengingat Allah, ketika kita merasakan zikir itu kita merasa kayak oh ada sesuatu hal yang bikin hati jadi tenang, bikin perasaan jadi lebih rileks, bikin lebih nyaman. Nah, di sini psikologi tujuannya atau psikoterapi tujuannya itu adalah untuk membantu menghilangkan jiwa-jiwa yang telah hampa atau yang lagi kusut. Nah, dari sini ada nih titik atau benang merah antara tasawuf dan juga psikoterapi. Jadi tasawuf psikoterapi ini adalah sebuah jurusan yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin bisa jadi rekomendasi atau pilihan teman-teman untuk memilih jurusan tasawuf psikoterapi itu. Lalu, nah bisa teman-teman lihat ya, ilmu tasawuf yaitu spiritualitas Islam dan juga psikoterapi yaitu penyembuhan jiwa. Jadi intinya tasawuf itu dia membahas tentang kebersihan hati, tutorial atau cara kita mendekatkan diri pada Allah dan juga membantu membangun ketenangan batin lewat pendekatan spiritualitas Islam. Nah, pendekatan spiritual tadi itu contohnya, salah satu contoh yang sudah saya singgung tadi itu ada zikir dan yang lainnya juga ada seperti membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran atau kata lainnya adalah murotal, itu juga bisa jadi cara untuk mendekatkan diri pada Allah dan juga sebagai ketenangan batin. Nah, sementara psikoterapinya ini dia berfokus pada penyembuhan dari masalah jiwa seperti misalnya stres, kecemasan, bahkan trauma ini juga bisa dibantu untuk pemulihannya menggunakan psikoterapi dengan tentunya ada teknik-teknik dari psikologi itu sendiri. Intinya di jurusan tasawuf psikoterapi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana ilmu tasawuf itu bisa dikombinasikan dengan psikoterapi untuk membantu orang atau bahkan bisa jadi diri kita sendiri dalam menghadapi masalah hidup secara lahir dan juga batinnya. Selanjutnya, untuk para mahasiswa dari jurusan tasawuf psikoterapi ini, tujuannya tentunya untuk melahirkan lulusan yang bisa memahami dan juga menangani problematika batin secara islami. Jadi, kalau di psikologi secara umum, nah itu kan mereka menanganinya dengan cara teknik-teknik yang modern dan teknik secara umum. Sementara kalau yang psikoterapi ini, dia menanganinya secara islami.
Contohnya seperti murotal. Murotal tadi ini merupakan salah satu teknik terapi untuk mengurangi stres atau mengurangi insomnia. Itu bisa menjadi salah satu alternatif terapinya. Dan ini ada pembuktiannya sendiri dari salah satu mahasiswa di UNESA. Nah, dia itu mengalami insomnia yang cukup parah, teman-teman. Di sini sedikit cerita aja ya. Dia mengalami insomnia, dia baru bisa tidur itu sekitar pukul 3 atau 2 sampai 3 pagi dia baru bisa tidur. Selang waktu dia sebelum tidur itu ngapain? Dia bersih-bersih kamar, padahal kamarnya udah bersih, tapi dia tetap melakukan bersih-bersih kamar. Nah, lalu coba disarankan oleh salah satu terapis yang ada di UINSA untuk nyoba terapi murotal, di mana yaitu mendengarkan murotal dari Al-Quran audionya, tapi tentunya dengan cara handphone itu dibuat jadi mode pesawat. Tujuannya agar gelombang elektromagnetik tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam otak itu. Nah, setelah itu 1 hari, 2 hari, bahkan sampai seminggu, dia ada perubahan. Yang tadi awalnya dia baru bisa tidur pukul 2 sampai 3 pagi, sekarang dia bisa tidur sebelum pukul jam 12 malam. Nah, ini merupakan salah satu terapi secara Islami. Nah, jadi tujuan utamanya ya untuk jurusan atau program studi tasawuf dan psikoterapi, yaitu untuk melahirkan lulusan yang bisa memahami dan juga menangani problematika batin secara Islami. Kita lanjut. Apa aja sih yang kita pelajari di tasawuf psikoterapi ini atau di jurusan tasawuf psikoterapi ini? Untuk apa aja yang dipelajari tentu banyak ya teman-teman. Banyak sekali yang kita pelajari. Tapi secara garis besar intinya yang dipelajari adalah yang pertama itu adalah tentang ilmu tasawuf, di mana ilmu tentang spiritualitas dan juga cara kita mendekatkan diri pada Tuhan, kerohanian, jiwa, itu ilmu tasawuf. Lalu yang kedua itu ada psikologi Islam, jadi teknik-teknik psikologi tapi secara Islami. Lalu juga ada psikoterapi Islam, bimbingan konseling Islam, dan juga yang terakhir ini yang paling menarik selama saya kuliah di UINSA di jurusan psikoterapi, yaitu adalah praktikum konseling dan juga terapi. Jadi di sini di UIN selama saya belajar, saya juga belajar tentang praktek terapi secara dasar-dasarnya. Itu prakteknya gimana, lalu apa aja, itu benar-benar hal yang sangat luar biasa dan juga pengalaman yang sangat menarik bagi saya untuk praktek-prakteknya ini. Lalu kita lanjutkan. Jurusan kayak gitu tuh prospeknya apa sih? Banyak orang yang bingung dan juga merasa sebenarnya jurusan tasawuf psikoterapi itu nanti dia penempatannya gimana? Lulusannya aja titelnya SAG. Terus kalau masuk psikologi ya emang bisa. Nah, pasti banyak orang yang skeptis kayak gitu, kayak jurusan itu sebenarnya kayak gimana sih nantinya? Nah, jurusan tasawuf psikoterapi ini tentunya membuka peluang banyak bagi kita untuk berkarya. Apa aja sih? Yang pertama, kalau sesuai dengan jurusannya, itu kita bisa menjadi konselor Islami di lembaga pendidikan atau pusat layanan. Bahkan di sekolah-sekolah umum atau di sekolah Islam itu jurusan ini bisa masuk ke guru BK, bisa jadi guru BK atau guru bimbingan konseling. Sekarang kan guru bimbingan konseling zaman sekarang dengan zaman saya dulu kan berbeda. Kalau zaman dulu ya guru BK ya udah dia tidak mengajar, hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah. Sementara kalau yang sekarang dia kan juga ikut mengajar. Di sini tentu jurusan tasawuf psikoterapi sangat berperan aktif ya untuk menjadi konselor Islami di lembaga pendidikan atau di pusat layanan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pendamping rohani di rumah sakit atau pesantren. Ini juga bisa dan juga ada guru
yang seperti saya jelaskan tadi, atau dosen di bidang studi keislaman dan juga psikologi. Di sini kalau yang psikologi ini mungkin kampus-kampus yang Islami ya, karena biasanya kalau yang kampus-kampus umum mereka lebih mengutamakan murni jurusan psikologi. Tuh. Nah, kalau yang guru ini tadi seperti BK, dan juga kalau guru Islam itu bisa ke akidah akhlak itu. Kalau teman-teman tahu pelajaran akidah akhlak itu bisa kok guru tasawuf psikoterapi masuk ke profesi guru akidah akhlak, karena untuk tasawufnya sendiri, karena kan tasawuf psikoterapi dia kan mempelajari dua hal ya, ada tasawuf dan juga psikoterapi. Sementara tasawufnya ini kita mempelajari tentang kebatian, kerohanian kayak gitu-gitu. Bahkan secara garis besar yang kita pelajari adalah hal-hal yang ada di akidah akhlak, pelajaran di akidah akhlak. Makanya ini sangat cocok sekali ya untuk jadi guru. Lalu yang keempat ini juga ada peneliti di bidang psikospiritual. Yang kelima yaitu melanjutkan studi S2 seperti saya ini. Bisa studi S2-nya yang linear atau juga bisa yang tidak terlalu linear. Seperti studi saya ini kan bisa dibilang tidak terlalu linear ya. Studi saya yang S2 yaitu adalah studi Islam atau Islamic Studies. Ini tidak terlalu linear tapi masih masuk, karena apa? Islamic Studies ini dia mencakup banyak hal. Dia tasawuf ada, lalu juga tentang gender ada, lalu tentang fikih ada, dan lainnya. Jadi jurusan ini juga masuk. Dan juga kalau melanjutkan studi S2 itu juga bisa. Kalau kalian mau lanjut ke psikologi itu bisa, karena ada salah satu teman saya dia yang melanjutkan studi S2 di jurusan psikologi profesi. Nah, berarti bisa kan teman-teman. Selain itu juga kalian juga bisa kok mencoba untuk membuka praktek, tapi dengan catatan kalian harus punya sertifikat khusus untuk membuka praktek itu, surat izin buka praktek ya. Dan tentunya cara-caranya kalian juga harus sering untuk menangani klien-klien sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya ini di UINSA sekarang itu sudah dibuka pusat konseling, pusat layanan konseling. Nah, di sini dibuka secara yang ikut jadi konselornya itu adalah mahasiswa UIN sendiri, yang minimal adalah semester 4. Nah, teman-teman yang dari jurusan tasawuf psikoterapi bisa dong untuk ikut gabung menjadi konselor di UINSA itu. Di situ nanti akan dapat sertifikat, di mana sertifikat ini semakin lama kalian menangani klien atau menemani klien kalian atau konseli kalian, kami menyebutnya konseli, teman-teman maka akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini akan sangat penting dan bisa digunakan sebagai penunjang teman-teman untuk melamar sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan psikologi atau psikoterapi itu. Saya lanjutkan. Nah, itu untuk yang tasawuf psikoterapi. Sekarang kita coba membahas tentang UMPTKIN. Apa sih sebenarnya UMPTKIN itu? UMPTKIN itu ialah seleksi perguruan tinggi berbasis nasional, tapi yang Islami ya teman-teman. Di mana di UMPTKIN ini kalian bisa memilih 3 jurusan dan juga 3 universitas. Di sini saya rasa banyak ya teman-teman yang sudah mendaftar UMPTKIN. Mungkin semuanya sudah mendaftar UMPTKIN. Jadi secara garis besar teman-teman pasti sudah tahu UMPTKIN itu sebenarnya itu seleksi perguruan tinggi seperti apa. Perlu digarisbawahi, untuk UMPTKIN ini dia hanya menerima kampus dari yang berbasis Islam atau yang di bawah naungan Kemenang itu, karena seperti singkatannya ya, ujian UMPTKIN ini singkatannya ujian masuk perguruan tinggi keislaman nasional itu. Nah,
di sini teman-teman bisa lihat yaitu tentang bagaimana sih tahap-tahap untuk daftar dari UMPTKIN ini. Karena di sini sudah banyak yang mendaftar UMPTKIN, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang tutorial daftarnya, yaitu pertama kalian adalah daftar akun. Kalau sudah punya akun SPAN PTKIN, karena sebelum PTKIN itu ada SPAN PTKIN, kalian bisa langsung aja memilih daftar akun, lalu memasukkan NISN kalian, dan juga mengisi data diri kalian secara lengkap. Ingat harus lengkap, lalu kalian juga akan dikirimkan sebuah password ke email kalian yang telah kalian daftarkan itu. Lalu kalian mencoba untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera. Dan setelah itu, setelah itu kalian login terlebih dahulu, baru kalian mencetak tagihan pembayaran, baru kalian melakukan pembayaran. Itu untuk tutorial atau tahapan dari daftar akun UMPTKIN. Sini adalah tahapan untuk SSE UMPTKIN atau ujiannya. Untuk ujian UMPTKIN ini, di sini teman-teman yang pertama harus mengunduh dulu atau mendownload aplikasi SSE UMPTKIN sesuai dengan perangkat yang digunakan ya pada laman UMPTKIN sendiri. Lalu yang kedua itu teman-teman melakukan instalasi aplikasi. Pasti teman-teman sudah tahu kan ya cara untuk menginstal aplikasi seperti apa. Kalau bingung, banyak cara di YouTube bisa teman-teman jadikan sebagai pedoman. Nah, lalu yang ketiga itu adalah jadwal uji coba. Setelah kalian melakukan pengunduhan, lalu penginstalasian di device teman-teman masing-masing, teman-teman bisa melakukan uji coba untuk mengikuti sebelum mengikuti jadwal ujiannya. Jadi sebelum kalian melaksanakan ujian, kalian akan melaksanakan tes uji coba terlebih dahulu, dan itu ada jadwalnya tersendiri ya. Jadwalnya tercantum pada kartu ujian teman-teman sendiri. Lalu yang keempat yaitu adalah melaksanakan ujian UMPTKIN itu. Yang kelima, nantinya teman-teman setelah melaksanakan ujian, teman-teman tinggal menunggu nih pengumuman dari hasil UMPTKIN itu sendiri. Saya lanjutkan. Nah, di sini ini adalah pengalaman saya untuk UMPTKIN ini. Jadi saya ini lulusan angkatan 2020 atau angkatan COVID, di mana waktu itu setelah saya gagal mengikuti SNMPTN dan juga SPAN PTKIN, saya mencoba daftar nih yang UMPTKIN-nya. Yang UMPTKIN ini saya memilih tiga itu kampus UINSA semua. Yang pertama adalah jurusan dasar psikoterapi, yang kedua itu adalah jurusannya kalau tidak salah hukum, yang ketiga itu jurusan manajemen zakat dan wakaf. Selama saya melakukan proses UMPTKIN itu, saya sempat nih ada di momen mau menyerah karena pengumuman UMPTKIN ini sempat diundur beberapa kali, mungkin 2 kali atau berapa kali gitu diundur. Jadi saya ragu nih, ini saya lolos apa enggak itu teman-teman. Dan untuk persiapannya tentunya adalah belajar. Ini untuk pengalaman saya di selama UMPTKIN itu. Secara singkat ya itu pengalaman saya. Lalu kita coba nih tips sukses UMPTKIN. Emang ada tips sukses UMPTKIN. Kita coba kupas satu-satu ya teman-teman di sini. Bisa teman-teman lihat ya, ada gambar di situ, ada orang dia lagi nyoba mendorong sebuah batu yang sangat besar dan dia mau ke
atas. Dengan orang yang sekecil itu, lalu ada batu yang sebesar itu, dan dengan lintasan yang sangat terjal dan miring, ini bisa dilihat ya teman-teman, itu pasti perlu yang namanya perjuangan. Jadi di sini tips yang pertama adalah usaha. Jadi usaha apa aja sih yang saya lakukan selama saya mau ujian UMPTKIN? Yang pertama tentunya adalah belajar. Itu kalau teman-teman nyari-nyari nih di YouTube, di TikTok mungkin, atau di platform yang lain ya, sosial media yang lain, pasti rata-rata mereka akan mengatakan bahwa tips untuk melaksanakan sebelum melaksanakan UMPTKIN atau tips lolos seleksi UMPTKIN yaitu adalah belajar. Jadi di sini teman-teman, yang pertama adalah harus belajar. Nah, belajar di sini tentunya dengan kombinasi yang jangan sistem kebut semalam. Mungkin yang teman-teman biasanya di sekolah sebelum ujian itu malamnya belajar kebut. Nah, untuk yang UMPTKIN ini kalian jangan ngebut belajarnya, yaitu berangsur-angsur, dan juga ada waktu istirahat, entah untuk menonton untuk menonton TV, menonton video, kayak gitu. Atau mungkin dengan melakukan ibadah seperti mengaji, sholatnya ditambahin, maksudnya itu adalah sholat sunnah. Yang biasanya teman-teman melakukan sholat sunnah, coba deh melakukan sholat sunnah atau berdoa. Di sini adalah usaha. Yang penting adalah usahanya teman-teman. Mau bagaimanapun tipsnya, kalau usaha teman-teman itu kecil dan tidak secara berangsur-angsur, kalau usaha teman-teman ya cuman ya gitu-gitu aja belajar ya sekedarnya, nggak yang serius belajarnya, ya udah, itu akan meminimalisir hasil dari teman-teman inginkan. Untuk usaha ini selain belajar itu juga teman-teman kalau belajar misalnya nih bingung, kan pasti ini ada soal-soal tryout atau soal-soal UMPTKIN yang dulu, teman-teman bisa mempelajari itu, soal-soal UMPTKIN dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, soal-soal ini bisa teman-teman dapat dari banyak platform, karena sekarang teknologi sudah sangat canggih ya, sangat canggih, jadi teman-teman bisa mengakses untuk mendapat soal-soal tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin teman-teman bisa juga nih ke YouTube. Di situ juga banyak banget konten-konten kreator yang dimana dia membagikan tips atau juga membagikan untuk penyelesaian soal-soal ujian itu. Atau teman-teman juga bisa konsultasi dengan guru mata pelajaran tersebut, misalnya kan pasti ada matematika, ada aritmatika, coba konsultasi atau coba tanya-tanya ke guru teman-teman yang ada di sekolah, atau juga bisa melakukan belajar kelompok. Itu intinya senyamannya kalian mau belajarnya seperti apa. Bahkan jika misalnya kalian kalau belajar, ini suasana sangat penting ya teman-teman. Kalau belajar merasa suntuk di kamar, kalian bisa belajar di ruang tamu, belajar di depan rumah, atau belajar kalian pergi ke sawah-sawah lah, atau ke halaman depan, atau bahkan ke gunung, tapi bukan untuk healing aja ya, untuk belajar, untuk mengerjakan soal-soal UMPTKIN tahun-tahun sebelumnya. Jadi usaha itu nggak selalu mudah, tapi setiap dorongan kecil itu pasti membawa kita lebih dekat ke puncak impian kita, teman-teman. Jadi ingat itu baik-baik ya teman-teman, usaha tidak akan pernah mengkhianati sebuah hasil. Ini untuk dari tips yang pertama dari saya. Lalu tips yang kedua, kunci segala keberhasilan yaitu adalah doa yang tak putus di setiap perjuangan. Di sini teman-teman selain berusaha pasti perlu yang namanya doa. Jadi gak hanya ngejar dunia aja, tapi akhiratnya juga dikejar dong, gitu. Sama aja dengan UMPTKIN ini, jadi gak hanya kalian belajar doang, terus
maksa buat belajar terus-terusan, tapi kalian gak ada doa sama sekali. Kalian gak berdoa, gak minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diperlancarkan ujiannya, diperlancarkan segala sesuatunya, dipermudahkan dalam menjawab soal-soal ujiannya, dan tentunya doa dari orang tua itu juga sangat penting, teman-teman. Jangan malu, ingat, jangan malu untuk minta doa kepada orang tua. Ayah, bunda, aku besok mau ujian MPTKIN, minta doanya ya, semoga dilancarkan dalam mengerjakannya, semoga diberikan hasil yang maksimal, gitu. Jadi doa itu adalah kunci dari segala keberhasilan. Doa yang tak putus di setiap perjuangan. Jadi teman-teman, dari awal start teman-teman mulai untuk berjuang mengejar UMPTKN ini, teman-teman harus menambah ibadah dan juga menambah doa kalian agar bisa nembus nih di langit ketujuh, istilahnya gitu ya teman-teman. Itu untuk tips yang kedua. Dan di sini tips yang ketiga, ini adalah tips yang terakhir. Ingat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Jadi meskipun kalian sudah berdoa, terus berusaha semaksimal mungkin sebelum ujian, yaitu belajar, tapi teman-teman overthinking, teman-teman terlalu kepikiran gimana ya nantinya. Jangan kayak gitu teman-teman, itu malah akan membuat teman-teman menjadi gugup, membuat teman-teman menjadi ngeblank, dan bahkan bisa membuat kesehatan teman-teman menjadi drop. Yang awalnya teman-teman baik-baik aja nih bisa mengikuti ujian, tapi karena teman-teman overthinking, terus belajarnya terlalu ngebut, gak ada istirahat sama sekali, padahal istirahat penting loh. Nah, itu jadinya teman nggak bisa mengikuti ujian karena kesehatan alasannya. Kan jadi eman banget ya teman-teman. Jadi di sini teman perlu percaya bahwa segala sesuatu yang diberikan itu adalah sudah menjadi takdirnya teman-teman. Jadi ingat ya, langit itu nggak selalu cerah, tapi selama hatimu terhubung dengan doa, Allah akan bukakan jalannya. Jadi percaya aja, selagi teman-teman sudah melakukan dua hal, yaitu berusaha dan juga berdoa, teman-teman serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman serahkan semuanya, percaya ketika teman-teman mau ujian, ya hanya satu ujian, teman-teman serahkan, ya Allah, apapun yang akan terjadi selama ujian nanti, saya pasrahkan segala hasilnya pada Engkau. Gitu. Jadi jangan terlalu kepikiran banget, jangan overthinking, itu teman-teman. Intinya relax, tenang, meskipun hati deg-deg banget ya, tapi teman-teman harus berusaha untuk tenang, berusaha ingat bahwa teman-teman sudah berusaha semaksimal dan juga berdoa, maka hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Insya Allah hasil tidak akan mengecewakan. Itu adalah tipsnya. Jadi tipsnya itu adalah 3 intinya ya, yaitu usaha, berdoa, dan juga pasrahkan semuanya kepada yang ada di atas. Itu teman-teman. Itu untuk tips dari saya. Dan sesuai dengan pengalaman saya, karena waktu yang ketiga ini saya nyaris aja tidak bisa memasrahkan semuanya pada Allah ya. Jadi gara-gara itu pengumumannya diundur-undur terus, saya sempat nyaris gak percaya, tapi karena ada suatu momen yang buat saya itu percaya lagi, dan juga diingatkan oleh kedua orang tua saya untuk jangan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, karena saya mau menyerah dengan UMPTKN ini dan mau mencoba untuk ikut jalur masuk yang mandiri atau bekerja aja nggak jadi kuliah. Itu teman-teman. Coba aja kalau saya menuruti keinginan saya dulu dan tidak percaya sama jalan yang sudah Tuhan berikan pada saya dan saya memilih bekerja, mungkin saya saya tidak akan ada di sini bersama teman-teman. Itu adalah pengalaman dari saya. Yang terakhir, lolos SNMPTKIN itu bukanlah puncak,
tapi awal dari perjalanan panjang menuju cita-cita yang diridhoinya. Jadi buat teman-teman yang alhamdulillah, yang insya Allah sudah lolos UMPTKIN nantinya, perlu diingat bahwa itu bukanlah kemenangan yang sesungguhnya, karena itu merupakan titik awal dari perjuangan kalian untuk mengejar impian kalian, untuk mengejar impian yang lebih besar lagi. Itu adalah jalan utama atau jalan pertama kalian untuk menuju keinginan kalian. Perlu diingat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, selalu belajar dan juga berdoa, dan tentunya pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ingat ya, hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Dairi. Materi yang disampaikan luar biasa banget ya. Nah, ini ada yang mau bertanya. Kasih 3 pertanyaan dulu, bisa on cam sama raise hand ya. Ini ingin pilih. Boleh tanya seputar UMPTKIN atau jurusan ya. Oke, buat Zakiatul ya, bisa langsung bertanya. Nggak on cam juga ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak. Jadi kan kemarin kita kan udah masukin jurusan ya. Jurusannya itu aku tuh pilihan 1 pilihan 2 tuh sama, pilihan 3 yang beda. Terus tuh kalau sistem penilaiannya itu kalau UMPTKIN itu sama kayak UTBK, dilihat skornya, kalau skor yang ke satu nggak memadai jadi kedua, jadi kalau kedua nggak masuk jadi ketiga atau gimana Kak? Minta tolong dijelasin. Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab atau tunggu dulu? Saya langsung jawab aja, tapi bisa minta tolong diulangi karena agak putus-putus di sini. Ulangi lagi. Ya. Oke, jadi pertanyaan saya, sistem penilaiannya itu bagaimana? Kan kalau kemarin UTBK itu kalau skor pilihan pertama nggak masuk di skor 1, jadi kan turun kedua. Nah, kalau misalnya itu nggak ketiga lagi, kan turun-turun gitu tambah ke bawah ya Kak. Kalau sistem penilaian UMPTKIN ini gimana Kak? Karena saya masukinnya tuh jurusan 1 jurusan 2 sama, yang ketiganya baru beda. Terus itu sebagai opsi terakhir banget gitu loh Kak. Kalau ya saya berharapnya tuh nggak sampai ke sana gitu. Ya penilaiannya kayak gimana gitu, cuman pengen tahu aja. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Kalau untuk sistem penilaian UMPTKIN itu sendiri, insya Allah sama ya, kalau misalnya yang pertama itu nggak diterima, maka nanti akan turun-turun kayak gitu. Karena kalau untuk penilaian itu sendiri, kebetulan saya bukan panitia. Kalau setahu saya, untuk penilaian UMPTKIN itu intinya semua soal ujian itu nanti akan diakumulasikan nilainya seperti apa, terus nanti juga akan dilihat untuk program studi dari setiap unitnya itu nanti dia ada di peringkat berapa. Nah, baru nanti kalau sekiranya ternyata lolos di pilihan pertama, alhamdulillah. Kalau nggak pertama bisa kedua dan seterusnya. Untuk masalah pilihan-pilihannya itu saya rasa tidak ada masalah ya Mbak. Itu. Apakah bisa diterima?
Ya, oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nah, itu buat Ilana Rinis ya, bisa langsung on cam sama ajuin pertanyaan ya. Ya, maaf Kak, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada sedikit masalah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilana. Saya izin bertanya Kak, apakah siswa dari SMK tetap bisa lolos? Karena saya kan dari SMK dan ilmu keislaman saya itu tidak sebanyak teman-teman yang sekolah di sekolah Islam. Jadi apakah masih tetap bisa? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Kalau menurut saya itu masih bisa, karena kebetulan ada teman-teman saya yang dari SMA dan juga ada yang SMK, itu dia masih tetap bisa lolos di masuk ke perguruan tinggi Islam gitu. Jadi Mbak Ilana ya tidak perlu overthinking, cukup usaha ya, usaha sama doa tadi yang saya jelaskan. Insya Allah tetap lolos asalkan Mbak sudah mengerjakan soalnya semuanya dan juga tentunya doanya juga. Jadi tidak berpengaruh ya mau Mbak dari SMA, SMK, itu nggak berpengaruh. Yang penting Mbak bukan dari SMP gitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Buat Salsa, bisa langsung ditanyakan aja ya pertanyaannya. Oke, mungkin lagi. Nah, kayaknya kayak gini. Kak mau tanya, kalau kecemasan yang berlebihan itu bisa sembuh dengan psikoterapi, Kak? Untuk kecemasan yang berlebihan itu lebih ke mengurangi ya. Intinya segala penyakit ya, mau secara mental atau psikis, itu rata-rata untuk mengurangi. Pengobatannya tujuannya adalah untuk menguranginya saja. Untuk penyembuhan mungkin ada, tapi tetap mereka akan meninggalkan bekas. Seperti luka, kena tusuk, dia tetap akan meninggalkan bekasnya. Itu. Jadi kalau apakah bisa menyembuhkan, mungkin lebih ke menguranginya. Yang awalnya cemas berlebihan, dia jadi bisa menguranginya. Untuk psikoterapi tentu bisa, nggak hanya psikoterapi, psikologi pun juga bisa. Karena psikoterapi dan psikologi juga masih satu kesatuan. Apakah bisa diterima? Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nah, ini ada di kolom chat ya, di Rahma. Kak, apakah praktek terapinya ada di semua UIN? Banyak UIN yang sudah memiliki jurusan tasawuf psikoterapi. Dan seperti sekolah-sekolah pada umumnya ya, setiap sekolah itu pasti punya cara belajarnya sendiri. Jadi kalau saya mau bilang apakah semua UIN, saya tidak bisa menjaminnya. Mungkin bisa jadi ada sebagian yang tetap menggunakan praktek, ada prakteknya, atau enggak itu, atau sebagian lagi enggak praktek, cuma teori aja. Jadi saya tidak bisa menjamin 100% apakah semua UIN itu ada prakteknya. Apakah bisa diterima? Gimana buat Siti Rahma? Apa bisa? Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kita santai aja ya teman-teman, jangan terlalu tegang, kayak ngobrol sama teman sebaya gitu. Jadi yang mau bertanya monggo, atau sharing juga boleh. Oh iya nih,
Kan mau dimulai ujian ya. Kalian ini sesi berapa? Tanggal berapa? Sesi berapa? Ada yang sesi 1 tanggal 10. Teman-teman, ujiannya sesi berapa di sini? Halo. Sesi 13. Oh. Sampai banyak ya sesinya, ada 13, ada yang sesi 10, ada yang 4. Ya Allah. Sukses ya teman-teman, semoga lancar ya nanti. Oh, ada sesi 5 juga, ya. Ada yang mau masuk UINSA di sini? Siapa tahu nanti ketemu saya. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Nggak apa-apa, sama sekali ya. Mohon maaf Mbak, ini saya tidak bisa mendengar suaranya. Apakah tadi berbicara? Kedengaran nggak? Iya, ya, sudah. Yang mau bertanya lagi bisa langsung bertanya ya. Mumpung ada waktu. Gak apa-apa tanya aja. Kenapa pilih bisa, terus kenapa jadi selaras sama jurusan S1-nya, kayak staff terapi. Bagaimana Kak? Apa Kak? Kurang jelas di sini, mohon maaf. Jadi bisa tanya apapun ya seputar perkuliahannya Kak Laili. Kenapa harus pilih S2-nya studi Islam, kenapa nggak selaras di jurusan tasawuf terapi lagi gitu. Saya mau tanya lagi, nah, ke Zakiatul, boleh ya? Langsung tanya aja. Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Kakak, permisi Kak, mau nanya lagi. Kalau misalnya ini dari temen aku ya, kan karena kita sama-sama ikut UMPTKIN. Terus dia tuh nanya kalau misalnya berarti kan tadi kan kata kakak konsep penilaiannya itu pilihan satu, kalau nggak pilihan satu, kalau nggak lolos pilihan kedua, ketiga. Nah berarti kemungkinan ketolaknya itu kecil nggak sih Kak? Atau gimana? Itu tergantung. Sama, Gimana? Coba lanjutkan dulu. iya sama mau nanya kalau UKT-nya itu eh, UKT kan katanya kan kalau UIN jalur mandiri kan nggak ada uang pangkalnya. Terus kalau UMPTKIN itu sama kayak SNBT, uang pangkalnya atau UKT atau gitu-gitunya gimana gitu Pak? Tolong jelasin. Makasih. Sama-sama. Untuk yang pertanyaan pertama, kemungkinan ketolaknya kecil atau enggak itu tergantung jurusannya, sama tergantung apa? Tergantung jurusan, tergantung kampusnya, dan juga tergantung nilai yang kamu dapat saat hasil tes UMPTKN itu. Jadi kan pasti ada peringkatnya ya. Sistemnya ya mirip peringkat pada sekolah, peringkat satu siapa dan seterusnya gitu. Jadi tergantung nilainya itu. Untuk kemungkinan ketolak atau enggaknya,
tergantung kuotanya juga, apakah kuota di jurusan yang kamu pilih itu banyak peminatnya atau enggak. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, saya klarik dulu ya, apakah yang dimaksud itu tentang UKT di UINSA itu bagaimana, itu kah? Permisi Mbak Zakia, bagaimana, apakah pertanyaannya tentang UKT di UINSA itu kayak gimana? Sebentar Kak. Ya, Siap. Gimana gimana yang UKT apa maksud antum? Sebentar Kak. Maaf Kak, aku mau nanya kan untuk masuk UIN kan banyak jalur ya. Kemarin ada yang jalur rapot untuk anak-anak yang baru lulus. Terus habis itu ada jalur SMBT juga kan. Nah habis itu maaf, ada UM PTKIN juga kan. Berarti kan ada 3 jalur ya Kak. Kalau dihitung-hitung apa ada lagi? Setahu aku kan ada 3. Nah habis itu kan ini UM ya, bukan kayak SMBT ataupun apa namanya yang jalur rapot itu. Untuk biaya UKT-nya itu sama apa beda Kak? Apa lebih mahal UMPTKIN daripada jalur-jalur lain? oh Terima iya, kasih. sama-sama. Untuk UKT kalau di UNISA, mungkin di kampus lain, saya rasa kampus lain juga sama, itu tidak berpengaruh dengan seleksi ujiannya itu. Jadi kalau di UNISA itu kebetulan ya, kami ada eh, tingkatan atau golongan pertama sampai ke 7, kalau enggak ke 6 kalau nggak salah ya. Itu untuk S1-nya itu ada golongannya tersendiri, dan yang menentukan itu adalah UNSA sendiri. Jadi ada golongan 1 yaitu dari KT berapa sampai berapa, kedua berapa sampai berapa. Kalau sekarang saya rasa ada kenaikan ya untuk UKT-nya berapa. Mulai di tahun 2025 awal kemarin, saya rasa ada kenaikan, jadi mungkin ada perbedaan, tapi tetap ada golongannya. Bisa, kalau saya dulu golongannya yaitu golongan pertama yaitu 0 sampai 400.000, golongan kedua itu sekitar berapa ya, 400 sampai 900, ketiga itu 900 sampai 1,9 dan seterusnya. Dan lipatannya, itu ada golongan-golongannya. Dan yang menentukan itu adalah UINSA. Jadi ketika kalian daftar ulang di UINSA nanti, kalian akan mengisi sebuah form di website. Nah, di situ nanti ada data diri kalian dan juga data orang tua kalian. Misalnya kalian ya nanti mau di UIN itu mau asrama atau mau kos atau tinggalnya itu ikut orang tua atau bagaimana. Terus juga pekerjaan orang tua kalian, terus apakah kalian juga sedang bekerja atau tidak, lalu transportasi kalian, dan juga nanti ada foto rumah kalian dari tampak depan, belakang, samping, dan lain sebagainya. Itu. Nah, di situ nanti ya pihak UINSA akan mengkualifikasikan kalian masuk ke golongan berapa, itu tergantung dari data yang kalian serahkan. Itu. Jadi untuk UKT-nya itu UKT-nya itu tidak terpengaruh dengan seleksi masuk perguruan tinggi, entah secara rapot atau enggak. Itu teman-teman. Teman-teman tenang saja kalau misalnya merasa keberatan ya dengan UKT yang telah ditentukan itu, yang kalian terima. Di UINSA juga ada beasiswa, salah satunya adalah KIPK. Nanti teman-teman bisa join KIPK, karena kalau saya memberikan info tentang KIPK, saya belum pernah join, tapi sedikit-sedikit saya kurang lebih tahu info tentang KIPK itu. Intinya daftar aja KIPK, cari info tentang KIPK. Ada grup telegramnya di UINSA juga. Lalu juga kalian juga bisa mengajukan keringanan UKT. Entah itu di semester berapa, pokoknya nanti ketika ada pengumuman, biasanya tuh dosen share ya, atau kepala prodi kalian tuh biasanya share, atau bahkan dosen wali
dosen wali kalian juga nge-share tentang informasi keringanan UKT, kalian bisa juga kok mengajukannya. Jadi banyak sekali keringanan-keringanan akan kalian dapatkan. Misalnya, kalau ternyata kalian merasa keberatan dengan UKT yang telah ditentukan itu. Apakah bisa diterima jawabannya? Iya Kak, bisa diterima. Kakak boleh, maaf boleh Kak, boleh nanya lagi Kakak, satu pertanyaan lagi terakhir. Kalau misalnya kan misalnya nih Kak, aku termasuk golongan misalnya 5. Nah kan kita nggak tahu ya finansial keluarga, maksudnya orang tua kita masih lagi naik nih waktu pas kita masuk ke UIN. Jadi kita dapat golongan 5 atau nggak golongan 6 yang paling tinggi kan. Habis itu kan kita nggak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ketika orang tua kita lagi turun, itu kita bisa aju banding untuk UKT ya kayak PTN yang lain apa enggak. Terus itu kalau emang ada 1 semester itu berapa kali ya Kak? Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau yang banding UKT, saya itu coba, misalnya saya kan sudah masuk ke fakultas apa di jurusan kesenian itu, jurusan kamu. Nah, kamu bisa coba tanya ke fakultas atau ke akademik, apakah ada perbandingan, banding UKT itu kalau misalnya ternyata ada turunan. Tapi saran saya ketika kamu mengetik daftar ulang itu untuk gaji orang tua kamu bisa misalnya ya gajinya kan naik turun, nggak mesti nih tiap bulan itu sama terus. Kamu bisa ambil tengah-tengahnya, misalnya gajinya awalnya tuh misalnya ini yang dibawa UMR ya, misalnya 1 juta. Nah, tapi kadang itu turun jadi 800 atau 900 gitu. Nah, kamu bisa ambil di tengah-tengahnya aja 900.000 gitu. Itu saran dari saya, apakah bisa diterima? Oke ya Kak, baik, bisa diterima. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah ini ada apa itu dari Siti Rahma. Kak, aku pilih pilihan ketiga itu tasawuf terapi. Tadi kata kakak ada lumayan banyak prospek kerjanya. Tapi susah nggak sih Kak kalau kayak nembus prospek kerjanya? Susah nggak Kak Lai? Kalau pengalaman saya itu, kalau saya sendiri ya, saya emang susah, tapi susahnya itu karena saya kurangnya informasi yang saya dapat itu. Jadi untuk gimana saya bisa sesuai dengan jurusan saya ambil kerjaannya, itu susah enggaknya tergantung kitanya sendiri, apakah kita bisa mendapat informasi dengan cepat atau enggak. Apakah ada relasi yang kuat atau enggak gitu. Maksudnya relasi adalah relasi untuk dapetin informasi tentang pekerjaan itu atau enggak. Misalnya kalau kesulitan, kalian bisa kok buat usaha sendiri atau apa. Karena di UINSA itu sendiri itu kan banyak sekali UKM-UKM ya. UKM-UKM atau kalian juga bisa di mata kuliah itu kalau tidak salah ada mata kuliah yang membahas sedikit tentang kewirausahaan juga. Nah, teman-teman juga bisa mempelajari dari hal itu. Jadi sebenarnya mau jurusan apapun itu, bahkan jurusan ekonomi sekalipun, kalau teman-teman kurang informasi dan juga kurang kerja keras dan juga terlalu berfokus sama jurusan itu, ya teman-teman akan mau mengeksplor diri teman-teman sendiri, mau mendapatkan pekerjaan yang seperti apa. Karena saya rasa pekerjaan itu sebenarnya mudah kok dan banyak. Hanya saja yang minim literasi terkait pekerjaan itu. Bahkan setelah saya S2 ini, saya baru tahu loh ternyata saya bisa kok kerja jadi ini, jadi itu ketika saya mempelajari mata kuliah, salah satu mata kuliah di S2 itu. Dan ini sesuai loh dengan jurusan saya gitu. Jadi kitanya aja yang kurang literasi untuk mengeksplor dunia kerjaan.
Dan bukankah akan lebih baik jika pekerjaan itu kita yang membuatnya daripada kita yang mencarinya? Gitu. Apakah bisa diterima? Insya Allah bisa ya. Sama-sama. Oke. Nah, katanya mungkin semuanya bisa on cam ya. Sambil menunggu on cam, Kak Laili bisa kasih closing statement buat Samaba yang akan ujian di tanggal 10 sampai tanggal 18 ya insya Allah ya. Nah itu bisa kasih closing statement ya Kak ya. Bisa on cam ya teman-teman ya. Bisa kasih closing statement Kak Laili. Gimana? Halo, Ya. bisa closing statement. Closing statementnya ini ya buat teman-teman semuanya, apapun yang saya jelaskan tadi dan mau bagaimanapun kata-kata motivasi yang saya berikan, intinya teman-teman harus berusaha. Kuncinya 3 tadi, yaitu berusaha, berdoa, dan juga serahkan semuanya pada Tuhan. Ini bukan sekedar motivasi. Yang 3 tips ini juga bukan sekedar motivasi aja, bukan sekedar tips-tipsan aja, tapi ini berdasarkan dari pengalaman saya secara pribadi. Semangat buat teman-teman semuanya, semoga sukses selalu, dan tentunya semoga apa yang teman-teman cita-citakan dapat tercapai. Insya Allah, kalau memang takdirnya dia nggak akan kemana kok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa on cam semuanya ya. Mau screenshot. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar kok. Oke, mungkin nggak ada yang bisa on cam nggak apa-apa. Ini screenshot dulu ya. Nanti buat Zakia tuh bisa hubungin ya langsung ya lewat WA. Ada reward Iya karena Kak, udah kenapa? bisa langsung hubungin nanti setelah webinar ya. Nanti ada reward buat kamu karena udah bertanya. Oh Oke, iya, Masya Allah. ya oke. Iya buat semuanya bisa Ya, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oh kasih. iya, dikasih. Itu. Iya, Sama-sama. makasih juga Kak. Makasih ya Kak ilmunya. Jadi kita tahu gimana gambarannya. Soalnya sebenarnya aku tuh daftar UMTK itu ya nyoba-nyoba aja gitu loh Kak. Ya tapi ya juga kok. Ada tujuan aku di sana. Bisa live ya teman-teman ya.